Selamat pagi Smart Listeners dimanapun bisa mendengarkan suara saya. Nama saya Ican Laulembah. Kita berjumpa lagi dalam Perspektif Indonesia. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Populi Center dan Smart FM Network, jaringan radio yang ada di berbagai kota yang sudah Anda dengarkan, dan juga selain Smart FM Network, siaran ini juga disiarkan, siaran kita juga didengarkan oleh para pendengar di jaringan radio grup Gramedia lainnya. Di luar itu, Anda yang terbiasa mendengarkan kami juga ada di live streaming atau siaran langsung kami lewat suara di @radiosmartfm.com. Hari ini kita akan membahas tema yang bahkan beberapa teman yang dulu bersama-sama saya menjadi wartawan sudah hampir lupa. Saya 2 hari lalu dan sampai kemarin waktu menggodok tema dan mencari pembicara ini, menelpon beberapa teman yang kira-kira saya mau sekedar mengingatkan lagi, dan rata-rata mereka hampir lupa apa yang terjadi sebenarnya. Padahal saya tidak paham detail, tetapi seingat saya kata BLBI adalah kata yang betul-betul diucapkan dan didengarkan dengan getaran. Ada yang bergetar karena begitu besarnya skandal di sana, ada yang mendengarkan dengan amarah karena betapa apa yang disebut sebagai bantuan likuiditas Bank Indonesia, artinya sebuah upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan para bank, pemilik bank, dan atas kredit-kredit yang macet, itu malah diselewengkan. Dan angkanya besar sekali. Kita bahkan membuat badan penyelamatan, BPPN itu, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, yang sebuah institusi di zaman masa formatif dari Orde Reformasi, era reformasi ini begitu penting. Dan kita tahu siapa yang menjadi kepala BPN itu seperti orang menunggu di zaman-zaman dulu siapa akan menjadi ketua Golkar atau ketua Bappenas. Betapa pentingnya soal ini. Nah, ingatan itu muncul kembali setelah di televisi kita melihat Samadikun Hartono, salah satu dari orang yang disebut sebagai obligor BLBI, itu muncul di televisi. Ada cerita di sampingnya yang muncul di media sosial, di mana dianggap berbeda perlakuannya. Samadikun Hartono santai, tidak diborgol, terus disambut oleh pejabat-pejabat tinggi dan sebagainya. Itu perbincangan di media sosial. Tapi mungkin kita akan berdiskusi bukan hanya itu. Diskusi kita akan terkait dengan banyak soal, dan karena masalah ini bisa ditangkap, bisa tertangkap, bisa ada katanya. Ada yang katanya menangkapkan diri karena pemerintah RRC lah yang memberi ruang dan sebagainya. Tapi saya akan serahkan nanti pada narasumber saya. Itu memasuki ruang sosial, politik, ekonomi, dan bahkan kerjasama antar negara. Nah, ekonomi adalah kita ini sedang susah uang. Bahkan Dirjen Pajak mengundurkan diri karena tidak sesuai target, dan kita tahu ekonomi melambat. Bukan kita saja, tetapi saat-saat seperti begini biasanya kalau di rumah tangga orang akan mengingat uang dia yang tersimpan di mana-mana atau yang sedang dipinjam orang. Jadi itu yang barangkali kita biasa lihat, apakah memang penangkapan atau tertangkapnya Samadikun Hartono merupakan sebuah upaya besar dari rencana untuk menangkap banyak lagi para obligor ini yang sudah berkelana di luar sana, atau tidak, atau ini hanya ya satu dan terakhir kali. Tentu kita berdoa tidak. Nah, bersama saya nanti akan ada 4 narasumber. Yang pertama seorang anggota parlemen, beliau juga pemegang gelar doktor dalam bidang hukum, karena itu ada di Komisi 3 yang membidangi hukum, dan kita tahu salah satu masalah penting dari tertangkapnya obligor ini adalah soal hukum. Dr. Saiful Bahri Rurai, anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Golkar, benar ya? Yang akan munas walaupun munasnya sedang ganti-ganti tanggal. Selamat pagi Pak Saiful, pakai mic-nya. Pagi Pak Ijan, selamat ulang tahun Pak Ijan. Oh, terima kasih. Sekalian ulang tahun yang membahagiakan diucapkan di ruang
publik oleh seorang anggota parlemen yang terhormat. Yang kedua, seorang ilmuwan senior dan pernah menjadi duta besar, dan kita akan minta kerangka internasional serta politik, implikasi politik dari soal ini, yaitu Profesor Dr. Salim Said. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat ulang tahun Chan, banyak umur, banyak rezeki, sehat. Alhamdulillah. Amin. Wah, kalau mengucapkan bekas duta besar dan ilmuwan senior juga makin doanya makin makbul. Kawan lama saya di sebelah saya ini, kita dulu bertemu di zaman naiknya isu ini. Dulu media tempat beliau bekerja bernama Majalah Infobank. Majalah Infobank, majalah kecil jumlah tirasnya, tapi pengaruhnya besar sekali waktu itu. Saya nggak tahu apakah akibat print media yang sudah tidak ini, apakah mereka masih terbit atau dalam bentuk digital. Tapi sekarang beliau memimpin sebuah institusi yang bernama Infobank Institute, ya, Eko B. Suprianto. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi, selamat ulang tahun juga. Waduh, jadi kita ingat 18 tahun yang lalu. Betul. Ketika ngodok ini. Tapi saya mungkin jelaskan, saya masih pimpinan redaksi di Infobank, merangkap Infobank Institute yang urusan-urusan risetnya di Infobank Institute. Jadi Infobank ini masih terbit? Masih terbit, alhamdulillah. Dan masih menjadi rujukan para bankir? Masih, kita masih 38 tahun. Terima kasih. Kantornya udah pindah? Sudah Pindah. Berarti kita ada gedung di dekat Tempo situ, kita bangun gedung. Oke. Terima kasih banyak. Sedang kita nanti seorang sekarang jadi tokoh, tapi dulu beliau adalah tokoh mahasiswa, aktivis mahasiswa tahun 98, dan kita tahu salah satu yang memicu Soeharto jatuh adalah larinya uang ke luar negeri. Padahal kita lagi butuh uang, kurang lebih begitulah ya. Jadi semacam so-called pengkhianatan para pengusaha terhadap Pak Harto, Presiden Soeharto yang membesarkannya. Barangkali begitu istilah agak kerasnya, tapi kita akan coba nanti. Saya mau ke Pak Saiful dulu sebagai anggota Dewan. Ya, ini sebuah peristiwa luar biasa atau gimana? Karena yang luar biasanya penyambutannya, orang lihat ya. Ada kepala BIN yang memakai jas cerah, senyum lebar, ada jaksa agung berserta selah hordenya dengan penampilan lengkap. Jadi ini sebuah penyambutan yang istimewa. Tapi silakan Pak Saiful mau mulai dari mana sudut pandang melihat tertangkapnya Samadikun Hartono ini, apakah dilihat dengan optimis atau ya sebenarnya peristiwa yang harus dilakukan puluhan tahun lalu? Baik Bung Ican, terima kasih. Saya mohon izin nih Mas Eko sama Prof. Salim Said, orang yang saya kagumi, cendekiawan senior, melihat ditangkapnya Samadikun Hartono ini, saya kira ini bukan sebuah, di kacamata saya bukan sebuah peristiwa hukum ansih. Ini agak sedikit berbeda misalnya dengan kasus tertangkapnya Nasarudin misalnya, adalah operasi KPK dan Mabes Polri, dan ini adalah operasi, dapat dikatakan operasinya Pak Sutioso BIN. Nah, saya tidak membahas aspek yuridisnya yang dengan aspek teknis-teknis itu. Yang jelas Samadikun Hartono ini dengan memiliki 5 paspor dan dengan mudah ditangkap oleh polisi di Shanghai, sebenarnya menangkapnya adalah soal mudah. Tetapi kenapa sedemikian lama, 13 tahun terkatung-katung, menurut saya ada fenomena lain di balik peristiwa hukum itu. Saya kira harus dilihat bahwa ini bagian dari konsesi RRC terhadap Indonesia. Ini jauh lebih besar, karena kita tahu persis bahwa Presiden Jokowi itu memberikan konsesi ekonomi politik demikian banyak kepada Republik Rakyat Cina, ya, dan dianggap bahwa pemerintah sekarang ini lebih, kalau dulu zaman Orde Baru itu kita melirik ke Amerika, lalu ke Habibie sedikit ke Jerman, lalu diganjal lagi, dan SBY balik lagi ke Amerika. Nah sekarang ini kita sedang looking to the east, to China. Oke. Pandang jadi ini sebuah trade off. Nah jadi menurut saya Cina dengan mendapat konsesi listrik yang besar,
kereta api cepat Jakarta-Bandung dan mungkin se-Jawa, dan sedang mengincar pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar dalam rangka tol Nusantaranya Jokowi. Ini berkaitan juga dengan program besar Cina yang namanya Maritime Silk Road, jalur sutra laut, untuk mengamankan jalur pasokan barang-barang manufaktur Cina yang sedang mengglobal. Dia akan menjadi kekuatan besar di Asia. Saya kira mereka mengorbankan seorang Samadikun belum seberapa, dan ini akan ada lagi kalau kita menuntut lagi, karena masih ada banyak sekali yang indikasi pelaku BLBI yang menetap di Cina, dan di luar itu pun ada Edi Tansil yang non BLBI. Nah, jadi menurut saya Edi Tansil masih hidup. Konon kabar demikian, masih hidup, masih senang-senang di Cina. Jadi menurut saya ini bagian dari Jadi kalau ada 100, hasil diplomasi. Kalau ada 100%, maka kontribusi Republik Rakyat Cina 70%, kontribusi pemerintah kita 30% dalam tertangkapnya Samadikun. Dapat dikatakan demikian. Ini bukan operasi hukum semata-mata. Ini bagian dari konsesi politik ekonomi besar. Nah, dan kita tahu bahwa kita sedang menghadapi ini, kalau kita ini hari-hari buku kita, Prof dulu ada seorang wartawan juga penulis, Stirling Seagrave, menulis tentang Lord of the Rim. Ya, pendekar pesisir. Indonesia ini adalah bancakan daripada para Lord of the Rim, cerita tentang overseas Chinese connection konglomerasi di Pasifik. Bagaimana konglomerasi Cina itu menguasai dunia. Dan mungkin sama dengan seorang dulu sebelum itu ada buku yang dilarang oleh Pak Harto dari Kyoto University, Ersatz Kapitalisme, mungkin Prof masih ingat, Yoshihara Kunio. Nah, mungkin sama, ya, mungkin sama dengan yang kecil-kecil, mungkin bangsa George Yunus Adicondro, dan kita tahu bahwa ini adalah bagian dari permainan konglomerasi besar. Oke, jadi ini beyond masalah teknis, ya. Oke, menarik ini pembukaannya. Ini kalau gas mobil ini langsung lompat kencang sekali. Kita akan lanjutkan nanti setelah Pak Saiful dengan Profesor Salim dan Mas Eko B. Suprianto. Kita iklan dulu. Ya, kita lanjutkan segera. Tadi Dr. Saiful Bahri Rurai sudah langsung tancap gas masuk ke inti masalahnya. Saya kira kita mau makan bubur panas tadi, muter-muter di pinggir dulu baru ke tengah. Tapi ya kalau begitu saya langsung serahkan kepada Profesor Salim untuk mengomentari soal ini, karena saya menganggap pertama kali waktu ini terjadi ini sebagai konsekuensi logis dari Cina yang juga sedang membentuk tim buruh sergap yang mencari koruptor dari negaranya. Itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih kalau dia mau cari ada di tempat dia harus kasih dulu dong. Siapa tahu ada yang lari ke kita kan, begitu para pejabat Partai Komunis Cina atau keluarganya yang sedang dicari. Itu satu. Yang kedua, berbeda dengan Singapura. Kita tahu di Singapura itu ya tempat paling nyaman, persembunyian paling nyaman dari para obligor BLBI dan mereka yang membawa lari uang hitam dari negeri ini, dan itu sudah jadi rahasia umum dan tidak ada ya di sana seperti ya pemerintah Singapura seperti tutup mata tutup telinga. Nah, kira-kira begitu muncul ini, saya langsung reaksi saya adalah ini pasti karena Cina juga mau melakukan hal yang sama. Walaupun tadi Pak Saiful langsung lompat sebagai ini bagian dari trade off, dan itu juga dalam perundingan antar bangsa dengan kepentingan lebih besar biasa juga. Nah, Profesor Salim, Anda bekas diplomat. Anda guru besar Universitas Pertahanan. Coba lihat dari aspek yang Anda kuasai. Sebagian sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Saiful tadi, ya. Sudah dijelaskan dan saya sangat setuju. Saya hanya mau menambahkan sedikit. Yang mau saya tambahkan sudah Anda tambahkan pula tadi. Bahwa etos pemberantasan korupsi itu ada di Cina. Kayak itu. Yang saya mau tekankan, artinya sudah disebutkan juga, adalah hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Mereka kan punya hubungan ekonomi yang bagus, investasi banyak di Indonesia. Jadi artinya mereka mau tunjukkan bahwa kita itu tahu berterima kasih. So kita membantu Anda. Lagi pula siapa namanya itu, Samadikun itu tidak terlalu sulit.
untuk didapatkan. Begitu. Tidak ada kepentingan Cina pada dia. Jadi tidak terlalu merepotkan. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Indonesia yang membawa lari duit dari Indonesia di Singapura. Kenapa? Kalau Anda, siapapun Anda, naik taksi di Singapura, ngomong-ngomong sama sopir taksi, biasanya mereka melewati gedung-gedung bagus, mereka bilang, that belong to Indonesian. Artinya, kekayaan Singapura itu banyak sekali milik orang Indonesia. Artinya itu rampokan-rampokan dari Indonesia ditanam di Singapura. Jadi tidak terlalu mudah bagi Singapura untuk menandatangani ekstradisi dengan Indonesia. Alasannya macam-macam, tapi actually Singapura itu mendapat keuntungan, dan itu tidak baru. Dari zaman dulu tahun 50-an itu Singapura itu menampung penyelundup Indonesia. Karena itu data dagang Indonesia, apa nama istilahnya, ada namanya itu, statistik perdagangan Indonesia Singapura, oleh Singapura nggak pernah diumumkan. Karena banyak barang selundupan, karet, apalagi timah, macam-macam itu masuk ditampung di Singapura, begitu. Jadi karena itu soal kasus hartawan ini menarik, kok dia bisa dapat dari Singapura? Ini prestasi siapa ini? Kalau mungkin karena mungkin karena waktu Samadikun Hartono bisa diberi ruang oleh Cina, terus Singapura daripada nanti buru-buru kan itu dua hari. Saya tidak yakin itu. Saya kira ada penjelasan lain. Bagaimana si hartawan siapa namanya? Alwi itu bisa kita dapat, dan coba juga perhatikan perlakuan kepadanya dengan bedanya perlakuan kepada Samadikun. Samadikun turun dari pesawat, melenggang jalan, di sampingnya ada Kepala Badan Intelijen Negara, dia dijemput oleh Jaksa Agung. Sedangkan hartawan itu di borgol. Kenapa itu? Itu menarik untuk dijelaskan, dan saya kira itu menjelaskan kasusnya juga. Oke. Nah, yang saya mau tambahkan lagi sebenarnya adalah bahwa salah kita menggunakan istilah siapa tadi? Samadikun itu koruptor. Dia bukan koruptor, dia perampok. Kenapa sih kita pakai nama-nama? Sudah jelas itu macan, kita bilang nenek. Macan ya macan. Perampok ya perampok. Itu duit rakyat diperbantukan kepada dia untuk menyelamatkan nasabah-nasabahnya kan? Dia rampok itu duit. Kok disebut koruptor? Koruptor itu orang yang ditangkap lewat apa itu loh? Apa penyadapan telepon yang menyalahgunakan kekuasaan. Ya akibatnya dia dapat duit. Tapi pada dasarnya kekuasaan yang dia salah gunakan untuk mendapatkan duit. Jadi koruptor itu cuma macan, cuma kucing dibandingkan dengan saya kasih contoh saja. Kita kok pakai euphemism. Oh, dia koruptor. Nah, kalau koruptor nanti keluar dari tahanan disambut pakai upacara, pahlawan dia. Ini bukan, ini perampok. Very simple. Dia merampok duit rakyat. Itu loh. Jadi marilah kita menggunakan bahasa yang pantas. Yang koruptor ya koruptor. Koruptor itu menyalahgunakan wewenang kekuasaan yang ada padanya untuk dapat duit. Orang ini tidak punya kekuasaan. Dia pengusaha, mendapat kepercayaan, dapat pinjaman dari negara, dana dari negara, dia rampok duit itu, dia bawa lari. Get the money and run away kalau istilahnya di Amerika. Take the money and run away. Tapi Anda setuju bahwa selama ini kan orang-orang itu kan hilir mudik di mana-mana gitu ya, di seluruh dunia kecuali Indonesia. Itu kan apa yang saya setujui? Enggak, bahwa mereka memang beredar dengan bebas selama ini, dan kali ini bisa di capture dengan cepat itu karena ada tadi Pak Saiful bilang ada sikap yang berubah dari otoritas security Cina dan imigrasinya, sehingga dia tinggal kasih tahu intelijen kita dan bekerja dan masuk dan ada dua hal di situ. Pertama, dia bisa kemana-mana. Seandainya sorga itu ada kedutaannya, mereka akan dapat paspor dari sorga. They can buy everything. Astagfirullahaladzim. Dia beli semua itu. Ya.
They got a lot of money, semua bisa dibeli. Termasuk kita di sini banyak yang dibeli. Baca nggak berita tadi pagi? Seorang pejabat kepolisian di Medan dibeli oleh bandar narkoba 10 miliar. Bukan kepala kepolisian, dia kasat. Reserse narkoba. Pejabat kepolisian begitu. Maksud saya harus dilihat bahaya daripada perampokan ini, bukan hanya dia menjadi kaya, dia merusak kita karena dia membeli pejabat-pejabat kita dengan duit yang besar. Ini kan yang terjadi dengan pejabat-pejabat yang menguasai lapas, apa itu, penjara. Berapa gaji mereka? Kalau dikasih 100 kali lipat, apa tidak bingung mereka? Itu orang-orang di pengadilan yang sekarang lagi ribut juga begitu. Dari mana itu duit? Bukan dari nenek moyangnya, duit rakyat yang mereka rampok, dia pakai untuk merusak bangsa kita. Jadi usul saya kepada pemerintah, kepada teman-teman wartawan, pakai aja kata rampok. Rampok yang canggih, dia nggak pakai pistol, tapi dia merampok. Oke. Pak Saiful, ada yang mau ditambahkan mereaksi dari Pak Salim sebelum saya ke Mas Eko? Baik, Bang Ican. Ya, ini Prof. Salim semakin menarik. Saya kira yang kita hadapi sekarang adalah Indonesia perlu kita sadari bahwa kita ini lagi menghadapi apa yang disebut dengan asymmetric war. Warfare. Ya, warfare, asymmetric warfare. Ini kebetulan Prof. Salim ini ahli strategi militer kita, orang yang mendalami spesialisasi bidang ilmunya di situ. Nanti beliau menerangkan, atau yang disebut proxy war, perang generasi keempat. Perang generasi keempat ini bisa saya terangkan, menjelaskan sedikit, adalah contohnya seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Nah, di mana perang tidak lagi menggunakan agresi bersenjata, tapi menguasai suatu bangsa dengan menguasai psikologi, merubah way of life dan merubah ideologi dan lain-lain. Dan bangsa itu dirusak dengan korupsi, terorisme dan narkoba. Nah, tadi Prof kebetulan menyebut narkoba. Narkoba, bayangkan saja 2 bulan terakhir ini 3 orang kolonel dalam TNI Polri kena di Medan, di kampung saya di Ternate dan di Makassar. 3 kombes, 2 kombes, 1 kolonel, dan kolonel yang terbaik, 1 letkol, 1 letnan kolonel. Ini perwira menengah yang kalau di, dan barangkali ini puncak gunung es. Ya, nah artinya apa? Asymmetric war ini sementara berlangsung. Saya kira yang kita hadapi adalah, suka atau tidak, dengan kasus Samadikun ini, Cina sementara berekspansi sebagai naga besar, the big dragon from Asia. Dan kalau kita baca bukunya, saya baca buku Kishore Mahbubani ini, dunia sedang menjadi the great convergence, ada logika global yang akan menjadi satu, ya, dan di mana kekuatan-kekuatan ekonomi besar akan menguasai dunia. Cara menguasainya bukan secara militer. Nah, saya kira kasus Samadikun harus dilihat artinya dalam konteks, bukan cara konvensional yang bukan cara konvensional dibaca lagi. Ya. Nah, Indonesia akan dikuasai dengan cara-cara kotor seperti ini. Begini, soal Samadikun as far as I know, dia contribute kepada itu, tapi dia sendiri simply perampok. Kalau dia oke. Orang-orang yang bawa lari duit ini simply perampok. Bahwa dalam mengelola kekayaannya, dalam menanamkan pengaruhnya supaya dia aman, dia melakukan apa yang disebut sebagai proxy war itu. Dia tanpa dia rencanakan, dia bagian dari usaha merusak bangsa ini. Jadi kalau di kacamata hukum, Prof, extraordinary crime itu kan ada korupsi, ada terorisme, ada tindakan subversi, ada narkoba. Orang perlakuannya ini berbeda dengan Samadikun. Saya cuma mau menekankan orang seperti Samadikun ini adalah perampok. Setuju. Apa yang dia lakukan kemudian dapat paspor 5 itu merusak imigrasi negara apa saja. 5 negara. 5 negara. Dahsyat ya. Dahsyat. Oke. Coba kita tanya orang Infobank ini. Apa sih yang dilakukan Samadikun Hartono dan banyak orang lainnya waktu itu, yang kita waktu itu di lapangan sebagai wartawan ingat betul semuanya itu. Saya seperti coba putar kembali itu film, tapi saya tidak lagi cukup bagus mendeteksi angka-angka yang besar sekali. Ada 28 lagi perampok itu yang dicari. Oke.
Coba kita serahkan kepada Eko B. Suprianto, Direktur dan Pemimpin Redaksi Infobank. Kalau Prof bilang cuma 28, tapi catatan saya lebih banyak, Prof. Nah, itu. Karena saya ada 2 lemari tentang krisis 98. Kami sebenarnya mau menyiapkan buku. 2 lemari saya punya. Jadi kenapa BLBI ini lahir? Ini tahun 97, krisis ekonomi. Rupiah hancur-hancuran, maka dengan gampangnya IMF mengatakan oke, Indonesia krisis. Ditutuplah 16 bank. 16 bank ditutup, bank kecil-kecil, yaitu 1 November 97. Itu sudah termasuk banknya anak-anak Pak Harto? Justru ini karena sebagian besar anak-anaknya Pak Harto, IMF mengatakan ini tutup karena banknya kecil. IMF asumsi ini tidak akan menjalar. Oke. Tapi cilaka 12, karena pemerintah tidak menjamin dana nasabah, timbullah ras, nular ke semuanya. Itulah yang dinamakan sistemik. Bank sekecil apapun ketika krisis menjalar semuanya. Itu adalah November 97. Maka dibentuklah letter of intent tanggal 15 Januari 98. Maksudnya agar ekonomi ini tidak hancur. Kemudian tanggal 26 Januari 98 pemerintah mengatakan, seluruh jaminan bank dijamin oleh pemerintah dari 0 rupiah sampai seterusnya. Nah, dibentuklah yang namanya ini BPPN. Untuk mencegah rush. Ya, untuk mencegah rush dijamin lah. Dibentuklah BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional 98 bulan Januari. Kemudian di dalam itu ada utang-utang kita yang tidak bisa dibayar. Maka dibuatlah perjanjian Frankfurt Agreement Perbankan Internasional. Artinya bahwa kredit line yang diberikan dibuka lagi. Indonesia nggak dikasih kredit line, kagak dipandang. Oh, ini udah anjur-anjuran kita. Nah, kemudianlah syaratnya satu, Bank Indonesia harus menalangi segala sesuatunya, termasuk utang pemerintah. Supaya bankability kita di dunia. Itulah lahirnya BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Niatnya sangat bagus. Ini beda dengan kredit likuiditas Bank Indonesia ya? Beda, ini belakang itu. Ini BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Bailout ini ya? Ya, menalangi utang-utang pemerintah. Kemudian apa instrumennya? Banyak sekali. Kemudian kehancuran terjadi lagi, yaitu ditutuplah 54 bank. Artinya bank-bank itu dimasukkan ke BPPN, bank take over, bank dalam penyihatan. Dulu disebut pasien BPPN, tapi ada jenis 3 dulu. Bank diselamatkan, kemudian bank di take over tadi, dibeku operasinya dibekukan, dan kemudian di kegiatan usahanya dibekukan. Maka muncullah yang namanya BLBI seluruhnya. Saya punya data lengkap. Saya sebenarnya agak takut kalau bicara BLBI karena memang jangan dong. Ada 144 triliun BLBI, 144,54 triliun. Saya kemarin melihat televisi, datanya hampir semua televisi berbeda. 144,53 triliun. Dari uang itu 58 triliun bermasalah. Jadi artinya BLBI secara keseluruhan itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, namun ada pembajak yang datang. Nah, pembajak inilah itu ada 2 diselesaikan. Apakah dia akan membayar utangnya atau artinya diselesaikan di luar pengadilan. Itu dulu ada istilah release and discharge. Kalau sudah lunas, ya kan. Nah, nanti itu ada kriteria. Bagaimana cara bayarnya? Ada 3 hal cara bayarnya. Diserahkan asetnya, terserah BPPN. Habis itu kita yang jual, sisanya kurang bayar lagi, atau mereka yang jual. Ada 3 penyelesaian. Nah, data-data itu masih ada. Semuanya dalam penyelidikan. Tapi lama sekali ya. Sampai ini berapa ini? Itu posisi 2006. 2006 banyak orang yang dalam penyelesaian. Jadi BLBI ada orang yang benar-benar rela membayar utangnya. Kita harus hargai itu.
Karena uang itu adalah untuk APBN 50-50 ya. yang kita makan ketika krisis tahun 2001 dan 2002, 98, 2000, 2001. Uang itu dijual untuk setoran BPPN setor ke APBN karena kita lagi negatif, Indonesia lagi hancur-hancuran. Jadi kebijakan kalau menurut saya BLBI menurut saya oke, ya kan? Tapi sebagai kebijakan krisis, oke. Seandainya tidak ada BLBI, apa yang terjadi? Seandainya tidak ada rekapitalisasi, apa yang terjadi? Kita nggak mungkin punya bank-bank besar itu. Yang harus kita masalahkan adalah mereka yang tidak mengembalikan uang, mereka yang diadili yang lari. Itu yang menurut saya harus dikejar. Tapi kalau mereka yang sudah membayar, BPPN yang sudah bekerja dengan recovery rate, ya sudah, karena sudah diterima oleh DPR waktu itu. Intinya yang baik dari para obligor ini juga ada, ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Data-data saya ada 48 bank, ya kan, 48 bank, dan orang-orang yang dalam status buron, dalam status macam-macam. Itu kita akan. Jadi bukan 28. Lebih. Oke, kita lanjut setelah tayangan iklan. Ya, kembali dengan topik kita BLBI yang nyaris terlupa bersama tadi yang terakhir Eko B. Suprianto, Direktur dari Infobank Institute, dan sebelumnya ada Profesor Dr. Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan, dan Dr. Saiful Bahri Rurai, anggota Komisi 3 DPR RI dari partai yang akan munas walaupun tanggalnya belum pas, belum tepat. Saya masih lanjut ke Mas Eko. Kalau kita lihat kan BLBI ini kan akhirnya muncul kembali, tetapi apakah memang kita masih bisa melacak, mengembalikan atau mengelola itu? Karena setahu saya dulu setelah BPPN kan diubarkan, dibikin PPA. Ya. Apa namanya itu? Pengelola aset ya, perusahaan pengelola aset. Nah, di Kompas beberapa waktu lalu ada 2 hari 3 hari ini ada berita tentang pengelolaan barang sitaan yang declining, tergerus. Jadi misalnya kendaraan atau aset yang harganya 10 itu dalam tempo singkat merosot menjadi 0 karena tidak diurus dan biayanya terlalu besar dan segala macam. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga begitu, sehingga aset-aset yang dulu disita oleh negara apakah masih layak. Terus sebenarnya apa yang terbaik kita lakukan bagi para kita pakai istilah Pak Salim, perampok ini? Kalau barangkali nanti dari sisi politik, kalau saya dari sisi perspektif ekonomi perbankan, saya melanjutkan bahwa tadi ada BLBI ada sekitar 144,53, kemudian ada 58 triliun yang bermasalah. Nah, yang bermasalah itu terdiri dari 48 bank dan orang yang dalam proses penyelesaian itu barangkali nanti kita bisa tukar data, ada 54 orang yang harus menyelesaikan utang-utangnya. Nah, apakah ini bisa atau tidak? Pertanyaan yang menarik buat saya. Kalau kita keluar dari Tamrin kemudian ke Sudirman, kita lihat beberapa gedung. Saya rasa waktu 98 ini bekas bank ini deh, yang punya ini deh. Sekarang siapa yang punya? Ya kan? Kayaknya dia juga deh, gitu kan? Buyback. Ya, jadi buyback kan. Tapi waktu itu barangkali enggak apa-apa. Barangkali waktu itu yang beli kan orang lain. Ada yang beli bank lagi? Banyak. Benar nggak? Saya nanya. Ada. Dan banknya dirubah pelan-pelan namanya gitu ya? Ya, ada lah. Jadi kalau Bank Senturi beda, Pak. Itu kan baru di 2008. Nah, ini karena ya adalah beberapa nama bekas pemilik bank yang sekarang juga memiliki dan membeli bank lagi yang perlahan-lahan. Ada, bahkan ada waktu penyelesaian bank dia tidak dibayar dengan duit, dia besar dibayar dengan AIDA. Begitu banknya bagus dijual dengan harga mahal. Dan banyak cerita yang luar biasa seperti pokoknya itu. Canggih lah ya. Canggih lagi. Tapi intinya adalah bagaimana BLBI ini jangan sampai yang sudah selesai diselesaikan. Misalnya ada orang yang menyelesaikan dengan menyerahkan seluruh asetnya
kan udah selesai dong, terserah. Baguslah, itu Oke, kita harus hargai itu. kooperatif. Ada orang yang menyelesaikan aksesnya tapi masih kurang. Nah, itu bagaimana? Itu kan harus diselesaikan. Ada orang yang tanpa menyelesaikan. Terus ada orang yang kena masalah BLBI menuntut ke pemerintah, justru pemerintah harus bayar. Ini kan saya nggak ngerti. Berarti yang paling canggih yang itu ya? Itu yang paling canggih, strata surga itu. Sudah dia yang dapat pinjaman, Ya terus itu, dia pula yang nuntut dan dan itu dibayar makanya pula, ya lebih tinggi. Kalau misalnya saya harus membayar utang, serahkan aset ke BBPN, terus dia beli lagi, barangkali dia masih keluarin orang. Waktu itu memang harus di harga pasar karena memang jatuh banget. Jadi itu menurut saya. Jadi hikmah secara besar dengan adanya BLBI kita masih punya bank-bank besar. Tapi pembajak BLBI yang di tengah pura-pura nyimpen, terus kemudian duitnya disalurkan kemana-mana situ, itu yang harus kita selesaikan dengan baik. Pak, kenapa ini tidak selesai selama 15 tahun? Kita bertanya kepada orang ahli hukum dan ya parlemen. kan? Karena parlemen ya kan, kenapa ini nggak bisa selesai? Kan ini bukan soal ekonomi saja ini kan sudah soal hukum, politik. Kita lihat runtut lagi 98 ke 2004 itu cerita apa lagi? Nah, ini yang menurut saya perlu dijelaskan. Tetapi intinya adalah bagaimana menyelesaikan BLBI ini dengan kacamata yang lebih ke hukum. Ya, Pak Saiful, ini bisa nggak politisi di sana dan Anda di Komisi Hukum nanti juga bisa bekerjasama dengan komisi yang ada di perbankan untuk merekonstruksi apa yang diceritakan Mas Eko ini menjadi sebuah bangunan tua yang terlihat terang benderang sehingga tahu mana yang sudah beres, mana yang belum beres, mana yang tidak beres, dan itu kan harus setimpal diperlakukan karena kita sekarang lagi butuh uang dan ini perlu menjadi pelajaran penting bahwa kalau tadi contohnya si hartawan Alwi itu yang juga bermasalah, tetapi kan masalah dia mungkin dibanding perampok atau para obligor yang disebut Prof Salim itu kan seperti kucing dengan macan gitu ya. Lah kan ini harus diperlakukan gimana? Apakah ini bisa dilihat oleh DPR sebagai peluang untuk kembali menyiapkan berbagai macam perangkat dan keputusan yang bisa dibikin oleh DPR dan pemerintah untuk menyelamatkan aset-aset, likuiditas juga, dan menghukum? Baik, Bung Ican. Statement Mas Eko menarik ini. Saya kira sekarang Komisi 3 itu sementara merevisi undang-undang hukum pidana kita dan kemungkinan undang-undang Tipikor juga akan direvisi karena masuk dalam daftar Tipikor, tindak pidana korupsi ya? Iya, karena ada 3 instrumen barangkali menurut persepsi saya. Pertama, instrumen hukum. Pemahaman korupsi di antara sesama kita negara ASEAN, walaupun kita, selamat datang Mas Ray Rangkuti baru bersama Ray kita. Rangkuti. Silakan Pak Saiful, lanjut. Instrumen hukum ini belum ada kesamaan persepsional di antara negara-negara baik tingkat regional Asia Pasifik karena ini berkaitan dengan Cina atau internal 10 negara ASEAN, Prof. Jadi misalnya apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana korupsi? Korupsi di Indonesia pengertiannya sangat luas, misalnya seperti tadi dikatakan oleh Prof, ya ini Samadikun bukan pejabat, bukan pejabat negara, jadi dia merampok, dia adalah perampok. Menurut Prof ini benar dalam sisi pandangan hukum korupsi versi lama, dan kita ini pengaruh Eropa kontinental, kita ini pengaruh civil law ya. Nah, sedangkan di negara-negara Cina itu memakai Far East sistem timur jauh. Kemudian yang seperti Papua New Guinea yang dimana ada salah satu perampok juga menurut Prof ada konon ada di sana, sebagian ada di Australia, dan yang paling surganya adalah menurut Bung Ican ini ada di Singapura, itu adalah tunduk pada Anglo-Saxon. Jadi sebenarnya para perampok ini lari dari di sekeliling kita saja ya, dekat-dekat. Iya, karena belum ada kesamaan persepsi apa yang mereka korupsikan, apa yang dimasukkan. Jadi mereka itu nggak jauh-jauh amat gitu ya. Jadi lari di sekeliling rumah ini, kalau ini Indonesia rumah, mereka lari di sekeliling kita sambil melihat perusahaannya yang terus bekerja. Ya, menurut kita korupsi, menurut Singapura investasi.
Dia nggak mau melepaskan koruptor itu karena merugikan investasi domestik dia. Dan ingat baik-baik, Presiden Singapura itu bercita-cita menjadikan Singapura sebagai pusat industri keuangan Asia akan datang untuk mengimbangi Cina dan India yang semakin membengkak besar. Dia akan berbuat apa saja untuk melindungi apa yang disebut investasi. Kita ini memperdagangkan pengaruh dalam kasus misalnya Lutfi Hasan Ishak, korupsi. Korupsi, dia tidak bersentuhan dengan uang pun dianggap korupsi. Salah administrasi, maladministrasi yang menurut hukum kita dilakukan oleh para pejabat bisa masuk kategori korupsi. Ini agak berbeda. Nah, kalau kita ini dari sisi hukum, perundang-undangan keras sekali ya. Iya, terlalu keras. Tapi dari segi pelaksanaan undang-undang itu terlalu lembek. Nah, itu teori sistem, Pak Ijan. Teori sistem itu kita ikut Lawrence Friedman, harus ada struktur, ada substansi, ada kultur, harus dukungan 3 hal untuk hukum itu dapat berjalan dengan Nampaknya tegak. kultur tidak menunjang. Ya, Nampaknya kultur tidak menunjang. kultur belum, karena tadi Prof bilang kita bisa bedakan 3 extraordinary crime dengan perlakuan negara terhadap mereka: koruptor, teroris, narkoba. Ya. Teroris dibejek-bejek ya. Ya, teroris habis kita. Narkoba baru sekarang dibejek-bejek. Narkoba baru sekarang. Nah, kalau kalau koruptor menurut Prof ya dielu-elukan sebagai pahlawan, malah disambut dengan pakaian sipil lengkap oleh pejabat negara. Nah, selain hukum, yang kedua adalah di tingkat negara ASEAN 10 ini memang ada mutual legal cooperation, tapi belum sampai pada taraf ekstradisi. Tadi dikatakan oleh Prof Salim bahwa Singapura tidak mau menandatangani ekstradisi. Ini butuh diplomasi tingkat tinggi. Seperti yang kenapa menurut saya Samadikun itu dengan mudah dilepas, karena memang diplomasi tingkat tinggi Jokowi dengan Cina sangat bagus. Coba memberikan kita konsesi. Singapura ya, saya sependapat. Yang membangun Singapura kan adalah orang Indonesia. Benar. Yang bikin reklamasi pasir kan ya, pasir dari Indonesia. Kan ambil dari tapi kita nggak para ribut. Irangkuti. Tapi kita nggak ribut kan. Tapi begitu kita reklamasi sendiri kita ribut kan. Nah itulah yang karena kita nggak kompak untuk membangun negara ini. Ya, soalnya katanya masa ini minggu lalu kita mengadakan diskusi reklamasi. Katanya kalau yang reklamasi itu Belanda, Abu Dhabi, nggak apa-apa. Singapura ya kan negara kecil. Kita kan masa luas begini reklamasi gitu kira-kira. Ya, jadi saya kira itu ada 2 instrumen, antara diplomasi antar elit negara dengan instrumen hukum sebagai instrumen bersama bagi karena ini udah lintas negara, transnational crime ini. Tinggal perampok-perampok kita ini, ada yang di Papua New Guinea, ada yang di Australia, ada yang di Singapura, ada yang di Cina. Kita belum tahu ada yang Malaysia nggak ada ya? Ya, Malaysia saya belum tahu ya. Saya belum tahu. Malaysia yang datang ke sini. Beberapa negara udah justru Malaysia datang ke sini membeli bank-bank kita dan membeli perusahaan sawit ya. Saya kira begitu Bang Ica. Oke, kita tanya ke kita punya tokoh mahasiswa tahun 98, saya kenal waktu muda dan sekarang masih muda, Ray Rangkuti. Ya, dulu kan teriakan di jalanan itu salah satunya adalah perampok, BLBI, obligo dan segala macam. Nah, sekarang baru nemu satu, kata Mas Eko ada sisa berapa? 54. Berarti baru satu, ada 53 lagi yang mungkin di tangan mereka dulu uang negara itu sekitar rata-rata 1 triliun atau 500 miliar ke atas. Ya, kurang lebih begitu. Nah, apakah penangkapan apa penjemputan ya? Karena kalau kita lihat penangkapan, hartawan Alwi itu penangkapan karena pakai baju tahanan dan diborgol. Tapi kalau lihat Samadikun Hartono keren, bajunya saya takar, bajunya itu di atas 5 juta uang rupiah itu ya, kurang lebih. Kalau lihat bajunya kayaknya penjemputan itu, karena yang jemput rapih juga. Ray Rangkuti silakan, Anda mau pakai dari mana jurusan untuk membahas BLBI yang nyaris terlupa ini? Ya, pertama mungkin caranya itu banyak orang kritik lah ya, tetapi saya tidak mau berdebat di situ itu karena akan menghilangkan apa istilahnya ya, kesempatan kita untuk hal yang lebih besar ya. Hal yang lebih besar itu tadi kan setidaknya ada 2. Pertama adalah soal setidaknya ada 53 orang lagi yang jadi buronan kita, dan uangnya itu sekitar 400 triliun lagi atau 300 triliun lagi yang belum kembali ke negara kita. Nggak, gitu ya.
kalau kita data BLBI seluruhnya adalah 144 triliun. 144 triliun. Sebelum itu berkembang menjadi investasi mereka ya. Ya, artinya kan Ya, utang di luar, 144 triliun yang bermasalah 84 triliun. Artinya ada 84 triliun yang harus diselesaikan. Itu yang dibajak. Nah, itu yang harus angka itu harus. Itu dia. Jadi menurut saya jauh lebih bagus kalau kita diskusinya di sini gitu ya, dari soal memang ya kita kritik lah soal caranya yang seolah-olah istimewa dan seterusnya itu dan sebagainya gitu. Tetapi jangan sampai itu justru merupakan target utama kita, yaitu ngejar ya para buron ini, dan yang kedua adalah mengembalikan uang negara yang begitu besar gitu ya. Nah, oleh karena itu kita berharap ini pintu awal bagi rezim Jokowi sekarang ini. Jadi artinya kan begini, kalau dilihat cara dari BIN, kejaksaan, kepolisian macam-macam dalam kerangka mencari buron sama dikun, kelihatan nggak susah-susah amat kok sebenarnya gitu ya. Terus selama ini kenapa nggak bisa ya? Itu dia pertanyaannya. Ada pemerintahan yang stabil kemarin 10 tahun juga nggak bisa. Nggak bisa, padahal itu begitu mudahnya kan. Meskipun kita sekarang masih bertanya-tanya apakah orang ini memang ditangkap atau diserahkan, kan itu pertanyaannya gitu. Kita serahkan pada rahasia intelijen mereka. Cuman kalau kita lihat prosesnya. Tapi kenapa mudah gitu ya? Iya, kalau kita lihat prosesnya yang begini ini mudah sekali gitu. Termasuk yang terakhir ini yang kasus Bang Senturi tadi Pak Hartawan. Kalau Hartawan Alwi itu bukan Bang Senturi. Lah iya. Artaboga Delta Sekuritas. Beda. Beda. Artaboga. Nah, artinya kan ini soal kemauan dan soal putusan politik. Jadi kalau kemauan mau mengatakan untuk ngejarnya kemana-mana pun sepertinya udah ketahuan, apalagi tadi disebutkan 53 orang yang tersisa itu udah ketahuan kok di mana-mana ininya gitu. Di mana mereka dan sebagainya gitu. Nah, itulah kalau menurut saya harapan saya adalah. Jadi Anda tidak masalah bahwa kalau yang kalau nanti yang memimpin misalnya operasi ini intelijen pun nggak masalah, asal tertangkap ya. Oh, bagi kita sih siapa aja, warga negara biasa aja kok, kalau mau menangkapnya tangkap aja gitu. Bahkan kalau penting kan ada semacam pengumuman resmi dong dari negara. Siapapun ya yang dapat menangkap buronan kejahatan ekonomi kita ini, kalau perlu disembarakan, dia akan dapat hadiah dari negara dan sebagainya. Nah, ini kan kejahatan yang membuat kita tertatih-tatih kan, bukan hanya sekedar 2-3 orang yang korban dari ini, 250 juta orang korban dari kejahatan ekonomi ini gitu loh, Mas. Nah, itu pertama. Oleh karena itu tentu saja kita juga berharap kasus ini kan ada, seingat saya ada 2 yang menangani kasus ini. Satunya memang kejaksaan dan kepolisian, sama Dikun ini di bawah kejaksaan dan kepolisian ya. Tapi juga ada KPK yang menangani kasus ini juga. Seingat saya ada sampai 5 orang dari sekian banyak buron itu yang kasusnya ditangani oleh KPK. Nah, sekarang sudah kelihatan nih KPK agak ketinggalan. Gitu kira-kira kan. Sekarang di polisi sudah agak maju, jaksa khususnya, karena ini jaksa kan ini awalnya persis dari proses. Ini BIN. Lah iya, maksud saya yang di bawah penanganan kepolisian dan kejaksaan. Harus diingat saudara Samadikun ini sudah ada putusan hukumnya dan kabur. Oleh karena itu pemimpin pengejarannya adalah kejaksaan karena dia sudah menjadi tahanan kejaksaan, kan kira-kira gitu ya. Nah, sekarang ada sekitar 5 orang yang seingat saya di bawah kajian dari KPK. Kalau sudah di bawah penanganan hukumnya di bawah KPK biasanya nggak diambil oleh institusi lain, baik kepolisian maupun kejaksaan kan. Maksud Ray, Mbok ya KPK sekarang menarget yang besar-besar juga gitu loh. Ayo dong. Ini ada kesempatan kan. Jadi kalau sama Samadikun apa namanya itu? Fastabikul khairat. Nah, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu luar biasa ya Bung Ican ketika ulang tahun hari ini ya. Pakai fastabikul khairat itu. Karena saya berhadapan dengan orang pakai peci, jadi saya tiba-tiba kok jadi lebih religius. Nah, jadi sekarang kita berharap 2 institusi ini bekerja. KPK ngejar yang sekitar 5 orang itu yang kasusnya mereka mau ungkap, dan juga kepolisian kejaksaan yang sekarang yang mau buron orang-orang tersebut. Dan presiden menurut saya adalah tidak boleh melakukan semacam pembatasan, bahkan membuka ruang sebesar mungkin untuk mengejar kasus soal kejahatan BLBI khususnya dan juga kejahatan Bang Senturi juga harus dibungkas secepatnya gitu. Ada Jurnal 9 mau datang dengan informasi, kita istirahat sebentar. Ya, setelah Jurnal 9 kita kembali lagi. Saya masih di sini Ican Lolemba bersama Profesor Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan, ada Dr. Saiful Bahri Rurai, anggota Komisi 3 DPR RI dan juga anggota ini
orang DPR takut sama beliau sesama anggota karena beliau adalah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Benar ya, Pak ya? Ada Eko B. Suprianto, Direktur dari Infobank Institute yang juga masih memimpin media yang bernama Infobank, dan ada Ray Rangkuti, seorang aktivis mahasiswa tahun 98 dan sekarang memimpin lembaga yang bernama Lima Indonesia. Tadi Ray yang sudah berbicara di akhir, walaupun kita sudah dengarkan, mungkin bisa diulang tadi apa yang disampaikan Ray. Tidak terlalu penting mempersoalkan apa namanya gimmick-gimmick penyambutan atau yang terlibat badan intelijen dan segala macam, tetapi ya intinya kalau bisa kita gerakan seluruh elemen dari Republik untuk menangkap, ya pokoknya kita tangkap saja kan. Ya itulah kira-kira Bung. Pertama, kita jangan terfokuslah pada soal cara menangkap ini gitu. Meskipun tentu kita kritik ya. Kita kritik kok seperti apa namanya ada perbedaan perlakuan terhadap para narapidana dan sebagainya gitu. Tapi jangan sampai juga justru ini yang paling banyak tensi kita untuk berdebat dibanding misalnya tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Pertama adalah soal bagaimana kita menyelamatkan sisa uang yang belum dikembalikan ini. Tadi itu sudah disebutkan tadi sekitar 80 triliun ya yang masih di sana. Kalau ditambah dengan aset mereka kan sebenarnya jauh lebih banyak lagi kan kira-kira gitu. Nah yang kedua adalah soal kita harus menyoroti kejaksaan dengan kepolisian untuk mengejar sisa orang yang kalau dilihat dengan cara mereka menangkap Samadikun sebetulnya nggak susah-susah amat. Dulu kita selalu berpikir ini susah ditangkap karena pelik lah, dilindungi negara lain, bla bla, itu kan bayangan kita awalnya gitu. Ternyata ini kita lihat sebentar kok caranya juga begitu dan sebagainya. Meskipun dalam kasus Samadikun kan pemerintah Cina lewat jaringan diplomatik intelijennya yang membuka nah, ruang. Itu dia yang kita nggak tahu apakah benar ditangkap atau diserahkan kan. Nah itu perdebatan. Tapi poinnya bukan itu. Kalau sebetulnya negara mau bekerja dapat kok, ketemu kok kan kira-kira gitu. Kepala BIN Sutioso kan memberitahukan memberi pernyataan cukup lugas di televisi dan jarang kepala intelijen melakukan itu. Tapi ya tadi saya mau ikut Ray bahwa mau yang di depan BIN kek, mau kejaksaan kek, mau siapa pokoknya ditangkap. Nah kan beliau mengatakan menyerahlah atau saya buru. Jadi kira-kira seperti pernyataan seorang panglima perang. Nah itu sinyal positif lah ya. Cuma kan kita harapkan itu bukan seperti apa namanya ya, bukan dalam kerangka tujuan politik gitu loh. Ya, apa namanya gebah-gebah kayak begitu, menyerah, tapi setelah Samadikun nggak ada lagi juga yang ditangkap, kan kita jadi miris gitu. Jadi kita berharap kalau bisa ada sekitar 50 orang lagi tadi disebutkan oleh Mas Eko. Nah itu artinya kalau kita hitung bulan setidaknya satu orang dalam 2 bulan tuh ketemu orangnya gitu. Itu sampai 3 tahun ke depan kan kalau kita hitung tuh. Sekali dalam 2 bulan ketemu 1 orang, sekali dalam 2 bulan ketemu 2 orang, sehingga kita tidak punya lagi orang buron dalam konteks kejahatan ekonomi seperti yang sekarang ini gitu. Itu kalau kita pakai pernyataan Ketua BIN tadi ya yang mengatakan jangan kemana-mana, kami sudah tahu. Artinya kita mau mengatakan memang mereka udah tahu kok, sebetulnya kan tinggal ditangkap aja kan kira-kira gitu. Ini intinya itu. Walaupun memang juga ada pengalaman ya dari dulu juga, misalnya Santoso sudah ketahuan di mana, nah itu dia belum bisa ditangkap itu juga. Itu ya. Makanya nanti serahkan ke DPR. Tidak seperti itu. Makanya nanti kita serahkan kepada DPR ya untuk melakukan benar-benar pengawasan. Jangan sampai kemudian yang cuma ditangkap 1 orang, kemudian apa namanya iklan politiknya jauh lebih besar dari penangkapannya sendiri juga. Nah itu juga kita tidak mau kan sebetulnya gitu. Nah yang ketiga yang saya mau katakan itu ada di sini kan kalau pelaku kejahatan ekonomi ini kan diburu 2 institusi, KPK dengan kepolisian dan kejaksaan gitu. Nah sekarang kita menunggu giliat KPK berkaitan dengan para pelaku kejahatan ekonomi yang kasusnya ditangani oleh KPK. Sehingga saya ada sekitar 5 orang yang kasusnya itu ditangani oleh KPK. Gitu. Sejauh apa sekarang mereka bekerja untuk membongkar seluruh kejahatan ekonomi BLBI, khusus 5 orang yang kita sebutkan tadi ditangani oleh KPK. Tetapi yang paling fokus berkaitan dengan kinerja KPK adalah soal Bank Senturi. Oke, Pak Eko, sebelum ke Pak Salim, kita mudah nggak melacak-lacak apa namanya, walaupun pakai mekanisme berlapis-lapis gitu kan, jago tuh ahli rekayasa keuangan dari perusahaan-perusahaan itu, bisa nggak kita melacak sebenarnya aset mereka ada di mana saja gitu, dan berbicara dengan negara tersebut tidak sekedar bilang itu ada si A di sana, tapi kita sebut si
gedung ini, pabrik ini, hotel ini kami tahu itu punya buronan kami. Itu sebenarnya nggak perlu untuk mengamati BLBI harus kita buka rekening di Panama kan, nggak perlu juga, nggak perlu. Cukup yang dekat-dekat sini di cukup Cayman. di sini juga mesti bisa. Ya? Jadi agak lebih sebenarnya nggak terlalu sulit kan. Itu catatannya kan ada, yang bertanggung jawab ada, status kasusnya bagaimana, itu ada di mana, itu jelas. Tinggal mau atau tidak, itu yang penting. Nah, mengomentari Bung Rey tadi soal Senturi itu harus dibedakan. Mana yang benar-benar kejahatan, duit diambil, atau mana yang benar itu adalah kebijakan. Kasusnya Alwi tadi itu Hartawan adalah dia mengambil duit nasabah Antaboga Delta Sekuritas dibawa lari. Tidak ada hubungannya. Kebetulan itu adalah sebagian besar nasabah adalah Senturi. Nasabah Senturi yang ngambil duitnya. Ada juga yang ditaruh di bank lain juga ada. Kebetulan ini ada hubungan kakak dan adik, beda kepemilikan. Jadi membahas kasus Senturi, membahas BLBI tidak bisa dicampurkan. Beda-beda, termnya beda-beda. Kalau misalnya Alwi sudah ketangkap, yang nari-nari itu balikin itu duitnya. Oh, yang nari-nari, ya ya. Ya, Ibu, itu ibu yang di Surabaya itu. Ya di Surabaya, ya kan? Dia tidak ada catatannya di bank. Dia catatannya Delta Sekuritas. Dan yang kayak Alwi ini banyak banget. Kemarin kita ketemu di Plaza Senayan, Pacific Place. Ini kan kasus sekian triliun, kok enggak apa-apa dia? Saya tanya, kenapa kontrak pengelolaan dana, kontrak perdata, gue bayar ntar aja. Itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi ini banyak banget kejahatan begitu. Settlement gitu ya. Ya. Nah, kalau menyelesaikan atau melacak itu pemerintah punya datanya. Membuat undang-undang tax amnesty, diasumsikan ada 10.000 triliun duit yang diduga ada di luar negeri, dengan asumsi 2% balik ke Indonesia, dengan optimisme itu adalah 200 triliun, dengan pesimisme 65 triliun. Tax amnesty diberlakukan, itu asumsinya. Nah, pertanyaannya, dengan tax amnesty ini apakah orang mau balik ke kita duit itu? Itu kan tergantung kredibilitas pemerintah kita. Aman nggak gue di sini? Nanti jangan-jangan gue ditangkap lagi, jangan-jangan gue dijaring lagi. Ini kan kebiasaan kita. Kalau saya tanya begini, Bung Eko, Ya. dengan penangkapan Samadikun ini dan mungkin juga dengan buron-buronan yang lain, apakah para mereka yang membawa pajak ke luar negeri itu dengan situasi begini akan mau datang lagi ke Indonesia? Kalau saya yang ditanya dan saya punya duit dengan persaingan, kalau saya usaha dan dagang dengan secara benar, saya nggak akan simpan di Indonesia. Kenapa saya nggak simpan? Teksnya besar sekali di sini. Di tempat lain di sebelah ringan sekali. Gue bawa ke Singapura ringan sekali. Misalnya ini, saya dapat kredit dari bank pemerintah, bank milik pemerintah Indonesia. Gue dagang batu bara, gue jual ke China, duitnya masukin Singapura. Nggak Waktu balik ke dibayar sini. masuk ke Singapura. Tidak Apa perlu. urusannya? Oke. Halal itu adalah halal yang ngeri-ngeri sedap. Enggak juga gitu kan, itu menurut saya. Enggak, Pak, tarifnya yang terlalu, ini menurut saya tarifnya terlalu tinggi gitu. Itu aja saya. Belum lagi ya kalau kita di sini bunga banknya tinggi sekali juga ya. Ya, tertinggi di dunia di akhirat karena memang inflasi kita juga tinggi kan gitu. Oke, saya mau ke Prof Salim, tapi iklan daripada saya beri waktu sebentar, saya kasih waktu panjang, nanti kita tayangan iklan, kita ke Prof Salim Said. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi janji saya ke Prof Salim. Nah, Prof Salim kan kalau kata Mas Eko secara teknis sebenarnya ya bisa kok ditangkap, itu artinya bisa kita ketahui gitu ya. Nah, kan pada Papua Nugini, di mana di sana ada satu buronan Joko Chandra ya, di Australia juga ada beberapa, di Amerika, tapi ya mungkin Amerika dan Eropa itu agak jauh lah, tapi yang dekat-dekat sini kan ini kayak ngeledek gitu loh, dekat-dekat aja, lagi muter-muter dekat halaman gitu, sambil terima manggil eksekutifnya di perusahaan di Jakarta untuk rapat sebulan sekali di mana. Nah itu dia, artinya ini urusannya adalah kesepakatan
yang bisa diambil di luar masalah teknis. Selama bertahun-tahun itu tidak dilakukan, dan sekarang kita lakukan. Tadi sudah 13 berapa tahun ini? 13 tahun kurang lebih, 16 tahun lah ya. Nah, soalnya adalah kenapa dulu itu terlalu susah? Begini Bung, semua urusan apapun yang berurusan dengan negeri yang bukan negeri kita, itu keputusannya adalah keputusan politik. Lepasnya Samadikun masuk ke Indonesia, dibawa pulang ke Indonesia, itu keputusan politik, bukan teknis. Keputusan politik RRC. Dengan kita. Ya tentu saja, kita kalau keputusan politik kita kan sudah lama. But there is nothing we can do. Ini pertanyaan Anda, kenapa kok dulu nggak bisa? Yang punya keputusan politik kita. Di negeri di mana orang itu berada, keputusan politiknya tidak mendukung keputusan politik kita. Yes. Jelas. Jadi tidak mudah mendatangkan si kroco, copet yang melarikan diri. Kalau tidak ada keputusan politik, are you gonna send Kopassus menangkap mereka? Gak boleh juga. Kan nggak bisa. Sama dengan kasus penyanderaan itu. Abu Sayyaf itu. Saya sebagai orang Indonesia sangat tersinggung, sangat terhina. Negeri seperti Filipina yang tentaranya tidak bisa menyelesaikan soal Mindanao, sekarang secara tidak langsung dia melindungi pembajak itu. Undang-undang yang ada di Filipina tidak boleh tentara asing masuk, kecuali kalau tentara Amerika Anda itu. Gak bisa. Jadi kita punya pasukan latihan di Kalimantan Timur, Utara itu. Kaltara. Iya, itu gak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang saya tidak mengerti, kenapa kita tidak menemukan cara mengatasi itu. Topik kita hari ini bukan tentang Tapi saya takutnya saya begini, waktu kita punya diplomat ke Filipina menawarkan kita mau serbu, tentara kita mau nangkap, sama kita punya aparat-aparat, kata mereka, bagaimana kalau kalian uji coba tangkap dulu Santoso dan kawan-kawan? Nah, itu satu hal. Oke? Enggak, yang mau saya katakan begini, sudah pasti tidak mungkin kita mengirimkan tentara secanggih apapun ke Filipina. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Mencegah bangsa kita diculik, dibajak. Caranya bagaimana? Itu kan diculik itu tidak dari rumah, kan di laut. Itu kan proses berjalan. Maka seandainya Indonesia punya Dewan Keamanan Nasional dengan perangkat yang canggih, begitu masuk berita kapal kita dibajak, Dewan Keamanan Nasional memberi perintah kepada aparat keamanan kita, komando-komando pasukan khusus, mencegat mereka. Jangan sampai masuk di Filipina. Kalau masuk di Filipina selesai. Maksudnya sudah lari ke sana lagi ya? Kalau masuk di sana, semalam saya melihat wawancara dengan seorang wali kota orang Islam di Filipina Selatan. Bagaimana tahanan itu, sandera itu dibagi-bagi. You serang satu, mati. Yang lain akan mati. Jadi percuma. Kembali ke topik kita kan juga tidak di satu negara juga kan ya? Artinya kita harus berunding dengan banyak negara. Ya. Yang saya mau katakan, mengomentari saudara Ray tadi, tidak sesederhana itu. Kok ini kan gampang sih siapa? Samadikun. Nggak gampang. Itu proses keputusan politik. Nah, kita harus punya modal. Dalam deal politik, Anda harus punya modal. Nggak bisa gratisan. Di bawah matahari Tuhan ini nggak ada yang gratis. Anda masuk surga pun tidak gratis. Kalau Anda tidak sholat, tidak puasa, tidak berbuat baik, Anda tidak akan masuk surga. Iya kan? It's fair enough. It's fair enough. Nah, di mata Cina kita punya modal. Jadi dia mau deal sama kita. Apa modal kita dengan Singapura? Wah, itu nggak dia. banyak. Singapura tidak perlu bikin deal, semua selundupan masuk. Nggak. Semua duit yang dibawa lari masuk. Dari segi bargaining position kan sebenarnya lebih mengerikan Cina daripada Singapura. Singapura kan kata Pak Habibie noktah merah kecil. Begini Chan, sekarang mengapa tidak Cina dari dulu? Sudah berapa lama Samadikun di Tiongkok? Nggak ada apa-apa kan? 13 tahun. More or less ya. Tunggu dulu. Selama itu kan kita tidak punya political capital di mata Beijing. Sekarang kita punya political capital. We can allow them to have kereta api, allow them to have jembatan-jembatan macam-macam. Tiba-tiba kita sudah punya political capital. Jadi dia mau deal sama kita.
Apa political capital kita sama Singapura? Nggak perlu punya political capital. Orang kita bawa duit curian kita ke sana, orang penyeludup kita ke sana dicambut dengan baik. Nggak perlu dia bikin deal sama kita. Sekarang turis kita banyak ke Marina Bay Sands dan Sentosa Island. Itu pasirnya dari kita. Jadi kita tidak punya modal politik. Nah, dalam rangka itu, sebagai seorang yang mempelajari soal militer, saya adalah orang yang pro tentara Indonesia itu harus kuat. Sebab salah satu modal politik kita adalah tentara yang kuat. Apa sih modal politik Amerika selain dolarnya yang di mana-mana? Dia punya tentara, yang macam-macam. Dan yang kita harus pelajari dari tentara Amerika, tentaranya kuat keluar. Kalau tentara kita dulu Orde Baru kuat ke dalam. Begini Chan, jangan terlalu panjang cerita. Begini, tentara Amerika itu sejak Tuhan menciptakan bumi, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Malik, Adam siapa, tidak ada tentara sehebat Adam tentara Levin. Amerika. Oke? Apa maunya kalau you macam-macam? Bush bilang, either you with us or against us. Lu mau apa? Gak bisa apa-apa kita. Kalau kita tidak punya otak, ya habis kita. Menghadapi Amerika tidak boleh pakai otot, pakai otak. Modalnya terlalu kuat. Kita tidak juga kita punya. Tunggu dulu. Lah kita itu harus belajar sedikit dari Amerika. Karena itu kalau kita selalu berpikir tentara kita ancaman dari dalam, nggak maju-maju kita. Ancaman kita tuh dari luar lah itu. Setuju. Kenapa Abu Sayyaf itu seenaknya mempecundangi kita? Alah, tentara Indonesia bisa apa deh? Wong dia kerjanya menghadapi musuh dari dalam. Dari dulu teori kita, musuh kita dari dalam. Padahal yang dari dalam itu saudara kita. Sering jadi musuh mahasiswa. Persoalan kita adalah tantangan, semua yang dari dalam itu tantangan, bukan musuh. Kalau kita gagal menghadapi tantangan, dia jadi musuh. Tapi Pak Salim tidak hendak mengatakan bahwa TNI kita jajarin aja deh di depan Pulau Singapura, nggak begitu kan maksudnya? Apa hubungannya pertanyaan Anda itu tidak relevan. Politik itu tidak perlu senjatanya di sana. Apa sih tentara Amerika di sini nggak ada kan? Tapi kita tahu betul kekuasaan Amerika itu. Dia taruh 1000 di Darwin cukup lah ya untuk. Di Darwin itu pun dia bilang untuk menghadapi Cina kalau macam-macam. Walaupun jauh Cina. Apa perlu dia marinir menghadapi tentara Indonesia? Mbok tahu diri kita. We are not that important. Orang Indonesia itu mbok ya ngaca gitu loh. Ini ada tentara Amerika. Wah, ini kita diancam mau di Papua begini. Not that serious. Yang mereka hadapi itu Cina. Lo jangan macam-macam Beijing lo. Kalau macam-macam dalam beberapa jam aku bisa menerbangkan tentara reinforce marinir di Darwin. Saya pernah ikut latihan perang-perangan tentara Amerika. Saya disuruh menunggu di airport di Korea Selatan, melihat tentara mendarat, dan suruh interview tentara. Hey, soldier, where are you coming from? Apa jawabannya? From Utah, sir. Dari Utah diterbangkan langsung dengan pesawat Galaxy untuk membantu tentara Korea Selatan. Luar biasa. Jadi menurut saya, salah satu yang harus kita lakukan dalam reinforce modal kapital politik kita harus punya tentara yang kuat dan akal yang bagus. Jangan tentara yang sudah latihan nggak ada keputusan politik. Aneh. Ada keputusan karena kita sibuk. Kementerian Luar Negeri sendiri, Kemhan sendiri, Menko Polhukam. Kacau. Mestinya ada lembaga di bawah presiden. Itu di mana itu? Dewan Keamanan Itu Nasional. negara di mana itu? Tadi negara mana itu? Negara mana itu tadi? Ya, negara kita. Jadi dan itu ide Dewan Keamanan Nasional itu sudah lama saya ikut rapat-rapat 10 tahun yang lalu. Nggak jadi. Ya terang aja Abu Sayyaf gampang Indonesia. Ya. Culik aja. Oke. Lo mau apa ya? Nah kalau gitu saya mau alihkan ke anggota parlemen. Lah, bagaimana meningkatkan bargaining position dan nation capital kita dalam ya itu tadi masa Singapura itu gak sedikit pun takutnya sama kita gitu loh, dalam pengertian bukan takut kita harus menakut-nakuti tetangga, tetapi mbok ya kerja sama yang benar. Kalau uang yang benar di sana tidak ada masalah, kalau orang baik-baik di sana tidak ada masalah. Sebagai negeri bertetangga satu ASEAN, bahkan kita bisa berbincang dalam bahasa Melayu, mbok ya diurus yang penjahat-penjahatnya itu. That's not the way politik being played. Saya mau tanya makanya, bagaimana cara meningkatkan bargaining itu kepada negara-negara yang
menyembunyikan secara tidak langsung para perampok itu? Iya, saya kira kekuatan negara tidak ditentukan oleh luas wilayah sekarang. Dalam perang asimetrik yang saya sebut dengan proxy war itu, makin lemes kita. Iya, bahwa kita ini dalam terjangan perang asimetrik secara besar, asymmetric warfare ini kata Prof. Salim. Singapura kecil tapi kapitalnya besar. Kita bisa lihat negara-negara kecil sekarang adalah pemilik duit yang paling banyak kan, Bung Ray, seperti Qatar, Kuwait, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Swiss itu kecil dari sisi teritorial, tapi duitnya melimpah. Nah, ini kita bicara tentang uang. Nah, kalau kenapa Cina itu bisa berbaik hati melepas seorang, konon hanya ditangkap oleh polsek setingkat polsek di Shanghai, itu nggak perlu Interpol segala macam. Polsek itu artinya dipimpin oleh seorang letnan 1. Ya kapten kalau senior, Mas. Kalau polsek luasnya sektornya udah gede. Letnan 1 kalau di kampung saya itu. Inspektur 1 dan beberapa sersan. Udah cukup untuk menangkap Samadikun Hartono. Surat penangkapan nih, sersan aja yang bawa, aku yang tanda tangan kapten, jadi. Very easy. Tapi di Bali itu ada kekuatan besar. Persoalan tadi saya mengatakan ini bukan sekedar fenomena hukum, ada bargaining besar. Indonesia adalah captive market besar. Dari 500 juta 10 negara ASEAN penduduknya ini, kita 40%. Sensus terakhir 252 juta. Malaysia ini pasar 20, besar bagi Malaysia Cina. 10%. Dan Cina sedang mengembangkan Maritime Silk Road dan minta kita menjamin jalur-jalur perdagangan barang manufaktur. Seorang Samadikun Hartono bukan apa-apa, lepas aja. Akan ada lagi kalau proses bargaining tingkat elit politik kita baik. Jadi menurut saya benar, ini adalah keputusan politik. Katanya diminta tukar dengan barter dengan 2 orang Uighur yang ada di Poso. Terlalu kecil. Uighur itu bisa diselesaikan oleh internal Cina, tidak seperti Santoso yang nggak selesai. Ya, yang kata Pak Ican tadi. Ini di kampung Pak Ican sih ini. Nah, kemudian kalau Singapura, walaupun ada mutual legal cooperation, belum sampai pada tingkat ratifikasi, Bang Ray. Jadi ini menjadi problem karena Singapura tidak mau ratifikasi. Menurut kita hasil korupsi, menurut Singapura itu investasi. Pemahaman dia terhadap legal interpretation terhadap tindakan korupsi berbeda. Kita menganut civil law, dia menganut common law, harus disamakan dulu ini. Mismatch ya. Nah, iya, jadi kalau ini disamakan, nah ini mungkin yang lari-lari ini adalah ke negara-negara yang sistem hukum berbeda dengan Indonesia. Indonesia satu-satunya negara penganut Eropa kontinental di tengah negara Asia. Hanya kita yang jajahan Belanda. Iya, kayak di Amerika tuh di kontinental itu hanya Suriname. Yang ex-Belanda itu, iya, ex-Belanda. Jadi memakai hukum kontinental. Nah ini harus dirubah. Kita harus dirubah. Menurut Profesor Andi Hamzah katanya ada hukum pidana terbaik sekarang punya Rusia, tapi yang bekerja itu adalah tim dari Amerika gitu. Kalau kita mau, tapi teman-teman kemarin yang pansus itu memang berkunjung ke Inggris. Ini belum selesai revisi kita. Yang berikut adalah Pak Ican, itu tentang payung hukum terhadap aset recovery. Yang sekarang yang akan dieksekusi oleh Jaksa Agung karena putusan Samadikun Hartono telah inkrah itu adalah putusan tahun 2003 kan. Aset itu, hasil korupsi itu sudah diinvestasikan dan berkembang biak di mana-mana. Nah ini Pak Eko harus telusuri ini. Di trace it back lagi nih, aset ini sebenarnya nilai korupsinya melampaui daripada putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Negara mau membuat apa ini? Jaksa Agung tidak bisa mengeksekusi melampaui amar putusan Mahkamah Agung. Tapi ini uang udah berkembang. Aset barang tidak bergerak udah menurun. Apalagi waktu itu utangnya rupiah kan. Nah, BLBI utangnya kan rupiah. Dia invest dalam bentuk Rupiah US udah dollar. merosot pula. Iya itu dia. Ya, di saat rupiah merosot gitu. Jadi sekali lagi tergantung political will elit kekuasaan kita. Kalau kita kencang bernegosiasi sambil meningkatkan apa yang disebut oleh Prof. Salim tadi, national capital, political capital, kita bisa. Bukti Samadikun Hartono bisa. Dan ini adalah operasi BIN menurut saya. Operasi BIN. Jadi bukan operasi kejaksaan. Maksudnya kalau misalnya ini prestasinya Pak Sutioso.
Karena Pak Sutioso negosiasi baik, dia punya pengalaman intelijen baik, dan itu hanya tingkat Polsek Shanghai, oke lu tangkap aja, suruh sersan, selesai itu barang itu. Sama seperti Pak Sutioso menyelesaikan Din Minimi di Aceh ya. Ketika Hebat, tindakan pro justisia itu, Partai kecil ini hebat. ya, ketika tindakan-tindakan pro justisia itu memiliki kendala-kendala struktural, BIN bisa. Ini sama di Konartoni adalah operasi BIN. Ya, dan kita lihat saya memang kira begitu. waktu jadi perwira muda Pak Sutioso dikenal dengan nama kodenya di operasi Seroja itu Manix, dan dia sering melakukan operasi one way ticket masuk ke Baukau dan segala macam itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi satu sesi terakhir setelah tayangan iklan. Ya, kita sampai di akhir acara, nggak kerasa memang membahas uang besar itu tidak kerasa biasanya begitu. Oke, kita mulai dari Direktur Infobank Institute, Mas Eko, memberikan kita kesimpulan atau titik tekan dari apa yang Anda mau sampaikan dengan dijemputnya sama Di Gunartono dari negara Panda. Baik, saya barangkali mungkin saya akan mengapresiasi bahwa ini ada, bahwa ini adalah hasil kerja dan dia datang ke sini. Apapun orang katakan adalah ada ini datang ke sini. Tetapi ini persoalan ekonomi, dimensi politiknya besar menurut saya. Saya setuju dengan Prof. Salim. Saya ingat tahun 98 ketika krisis pertama kali, seluruh konglomerat diundang. Di lantai saya mungkin 19 atau 9 saya lupa, seluruh konglomerat datang, seluruh konglomerat yang ada di Indonesia gemeter semua bahwa dia akan diapakan, Pak Harto sudah nggak ada, dia akan seluruhnya akan membayar. Itu adalah momentum, tapi itu hancur lebur ketika Presiden Habibie kena skandal Bank Bali. Orang-orangnya, pemerintahnya. Jadi udah bisa juga ini kayaknya. Nah, itulah mulai hancur itu, mulai bergerilya semuanya. Nah, kasus BLBI menurut saya harus dibedakan bahwa BLBI kebijakan ansih itu adalah untuk menyelamatkan ekonomi. Yes. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, bagi mereka yang melakukan kejahatan, ya orang-orangnya sudah ada. Gampang aja deh BPK deh. Suruh filenya buka deh, pasti ketemu. Ada 144 BLBI, 84 bermasalah. 84 bermasalah itu ada di 48 bank. Dan 48 bank itu ada 54 orang. Dan bahkan orangnya sebagian besar 28 ada di luar negeri. Kemudian berarti sebagian ada di sini. Ada di sini dan bahkan ada yang jadi orang, ya kan? Maksudnya jadi pejabat. Ada jadi pejabat, ya kan? Bahwa pejabat publik. Dia menerima pejabat pejabat publik digaji oleh APBN. Ada juga hal-hal seperti itu. Tapi saya kan harus dibuktikan karena dia mengenal di pengadilan. Saya mendapatkan BLBI masuk pengadilan menang, pemerintah harus membayar. Karena pemerintah memberikan BLBI maka pemerintah harus membayar kembali lagi. Nah, itu ada cerita-cerita gitu. Tetapi intinya menurut saya ini harus diselesaikan secara politik. Maunya apa sih? Apakah menjadi catatan seumur hidup? Yang sudah bayar ya sudah, kamu boleh investasi di sini. Artinya nggak adil juga kepada yang memang sudah benar-benar bayar sejak dulu, menyelesaikan bayar, dan sekarang dia rebound pelan-pelan bisnisnya secara alamiah, dengan keringat, kan itu juga banyak. Betul, harus dipilihkan. Jangan sampai dalam kelas, misalnya satu kelas, anak nakal, anak bodoh, anak pintar, anak benar itu dianggap sama. Ya, itu yang harus dipilah-pilah. Itu pemerintah yang harus angkanya, datanya sudah ada. Ya? Karena waktu itu semua diserahkan ke BPPN jual, duitnya buat negara buat bayar tentara, pegawai negeri dan macam-macam itu. Kita bisa bayangkan kalau nggak ada aset itu. Dan bayar dubes juga. Belum jadi Prof waktu itu. Kalau itu nggak ada, duitnya dari mana? Nah, makanya BLBI rekapitalisasi ini harus dilihat berbeda. Terus kemudian berikutnya kejahatan ekonomi yang lain. BLBI lain, kejahatan ekonomi yang lain. Kejahatan ekonomi bisa penggelapan pajak,
ya kan. Tapi kalau menghindar pajak kan juga nggak masalah, misalnya ada di tempat-tempat lain. Cuma kok begitu. Dan ya, saya gitu. juga ingin mengingatkan bahwa kita harus merevisi dulu, orang Barat mengatakan blue collar dan white collar crime. Sekarang sudah tidak lagi penjahat berdasi. Istilah dalam bahasa Indonesia itu penjahat berdasi. Ya. Sekarang penjahat berbatik. Karena pemimpin perusahaan rata-rata pakai batik, dia punya eksekutif yang pakai jas dan pakai dasi. Jadi saya kira buat bapak-bapak ibu-ibu kalau pilih mantu jangan lagi cari yang berjas dan berdasi, karena mereka cuma anak buah. Pemiliknya pakai batik lengan panjang. Prof Salim dong. Ya. Prof Salim lengan pendek. Ya, kalau itu kan istilah, kalau zaman dulu ada Alibaba dan Baba Ali, ya kan, karena ada perusahaan milik orang lain suruh ini. Nah itu biasanya itu pernah terjadi waktu zaman dulu sebelum 98 krisis, namanya topengan, kredit macam-macam lah, boneka dan macam-macam. Tapi sekarang untuk alhamdulillah bank susah, kayak begitu susah. Tetapi masih bisa dikerjakan, tapi susah itu cerita-cerita kayak gitu. Apalagi dengan undang-undang yang baru oleh DPR, sekarang kan bailout yang nanggung adalah pemegang saham dulu, ya kan. Sekarang PPA masih ada? Masih ada. Masih ada PPA? Masih ya? ada. Oh, berarti sebenarnya asetnya masih bisa di trace ya? Masih ada. Itu kan aset yang dikelola oleh PPA, itu aset yang sudah clear, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus. Ya dulu dari BPPN ya? Betul. Yang masih belum beres? Masih ada di pemerintah. Masih di kejaksaan? Bukan, di pemerintah. Pemerintah. Jadi mana pemerintah itu? Departemen Keuangan kan yang ngurus. Departemen Keuangan. Ya itu. Oke. Jadi ada aset yang sudah dijual, udah habis kita untuk ongkos APBN kita tahun 2000 sampai 2004. Kemudian ada aset yang clear, sertifikatnya ada dan macam-macam, taruh di PPA, dijual nggak laku, dikelola belum tentu, ya kan, misalkan. Kemudian ada aset yang sengketa, ya kan, ada sengketa taruh di Departemen Keuangan. Nah, kalau kita lihat sejarah BLBI atau sejarah krisis kita, sebagian mereka sudah comeback ke Indonesia, sudah jadi dalam bentuk mall-mall yang gede, itu adalah aset-aset itu, ya kan. Dulu itu yang punya bapaknya, ya sekarang anaknya, ya kan. Tapi waktu itu boleh karena belinya tidak pada dirinya sendiri, pakai vehicle, dan yang vehicle juga ada orang-orang kita juga banyak. Gitu. Ya, dan itu adalah kesepakatan. Dengan uang pentingnya kita bisa... adalah bagaimana kita konsekuen secara politik. Jangan sampai sana ada herdernya, di sini ada yang nunggu, ini yang ada ini. Itu abang pilih. Politik yang bisa menyelesaikan itu. Bapak Ray Rangkuti. Kalau didengar penjelasannya kan sebenarnya sekarang tinggal soal kemauan politik kan. Kalau urusan teknisnya nggak sulit-sulit amat. Tadi orang-orangnya udah ketahuan di mana, asetnya di mana. Bahkan pada tingkat tertentu sebenarnya yang nangkap juga tadi polsek dan sebagainya. Jadi itu juga sebetulnya agak meragukan saya apa benar BIN yang kerja gitu loh kira-kira ya. Karena pada hakikatnya ini kan persoalannya sejauh apa kita punya modal politik untuk menyelesaikan berbagai Coba kasus stop ini. bentar saja, saya kasih interpretasi. Kalau ini berarti hanya soal kemauan politik, berarti selama ini para pihak yang ada dalam politik tidak mau menyelesaikannya. Kalau asumsinya begitu ya kan bisa juga karena dua kan. Pertama adalah memang pada saat ketika ia menjabat sebagai pejabat, kekuatan politik kita belum signifikan untuk negosiasi dengan negara-negara yang tempat di mana para buronan ini bersembunyi kan. Sekarang kelihatan ada pada Jokowi kan, dengan berbagai tadi yang disebutkan tadi, misalnya kita dapat banyak bisnis dengan Cina macam-macam, oleh kemudian Cina mau kerjasama lah soal ini untuk nyari para buron ini gitu. Tetapi itu juga menjadi persoalan menurut saya. Persoalannya apa? Itu betul-betul harus kita kalkulasi. Jangan sampai kemudian gitu ya, investasi politik kita jauh lebih tinggi daripada modal yang kembali ke kita. Itu juga bermasalah kan. Nah sebab memang secara politik nangkap buron ini akan melambungkan presiden. Itu kira-kira ya. Secara politik kan. Kalau dia tak ini aja. Dan bagus dong. Dan iya makanya. Kalau bisa 1 bulan 1. Makanya itu yang saya sebut. Karena secara politik, kalau hari ini saja kalau dia tangkap sama Dikun, 3 nama sekaligus muncul kan. Meskipun sambil diolok-olok juga ya kan. Ya Presiden Jokowi tentu saja mendapat keuntungan politik dari sini. Ketua BIN, meskipun tadi BIN bekerja, ya saya juga agak ragu kalau ini semua putusan politik kok. Yang ketiga ya Jaksa Agung dalam hal ini kan. Meskipun dalam bentuk apapun kita harus hargailah itu. Yang saya sebut
jangan dulu Bung Ican. Sebab kita harus hitung, ya kan? Investasi politik kita, saya tidak menyebut barter ya. Investasi politik atas ini berapa? Itu harus kita hitung. Iya kan? Fair enggak? Misalnya sebagai contoh, ini saya pakai asumsi yang Bapak sebutkan tadi ya. Salah satu itu kereta cepat. Tapi kan nggak ada untungnya bagi kita itu, kan kira-kira gitu. Nah, bayarannya taruhlah misalnya seperti Samadikun ini kan. Loh, kita dapat cuman satu, ini kita bangun yang nggak ada untungnya bagi kita. Justru menimbulkan polemik yang begitu panjang. Itu yang saya mau katakan. Jadi, kalau memang sekarang persoalannya pada pada putusan politik, kita juga harus hati-hati jangan sampai investasi politik kita, saya nggak pakai barter ya, jauh lebih banyak daripada mengembalikan orang-orang ini ke negara kita gitu. Meskipun oleh karena itu kita ingin orang ini ditangkap tetapi dengan investasi politik yang paling kecil. Ya. Itu intinya gitu. Oke. Ya. Oke. Pak Salim? Saya kira yang dikatakan oleh Saudara Ray Rangkuti tadi itu benar. Itu kan bagian dari bargaining. Ya, tergantung bargainernya. Kalau dia punya pokoknya pulangkan Samadikun berapapun gua bayar, ya itu artinya perunding yang bodoh gitu. Jadi itu built in di dalam proses, kita harus punya hitungan. Dalam politik itu persoalannya adalah tidak pernah ada yang gratis. Maka dalam deal maka persoalannya who get what and how. Ya. Siapa yang dapat apa dan berapa? And when? Nah, when itu soal lain. Itu masalahnya. Jadi ya baguslah yang dikatakan Saudara Ray tadi itu, ya kita harus hitung-hitung. Kalau lebih banyak yang kita bayar dari yang kita terima, ya itu artinya kita bodoh. Nah, orang bodoh selalu kalah. Berdagang kok minus gitu ya? Ya, itu sama dengan barter aja itu. Prinsipnya sama. Kalau barang yang kita terima nilainya lebih rendah dari yang kita berikan, ya itu kita bodoh, diakalin orang. Kira-kira. Dan diplomasi kan sebenarnya barter. Dalam hal yang canggih secara politik itu semuanya adalah barter pada bisnis politik itu pada dasarnya prinsipnya bisnis. Dan secara Nusantara puluhan tahun lalu bangsa-bangsa kerajaan kita jago dalam berbisnis kan, berdagang. Mestinya ini bagus. Pak Saiful Rurai, bagaimana DPR harus melakukan ini? Kan sudah jelas masalahnya ada di yang namanya keputusan politik, ada dua, di pemerintah dan di DPR. Ya, kalau kita DPR khususnya Komisi 3, Bung Ican, itu telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung maupun Kapolri, dan kami mendukung penuh upaya terus tindakan pro justisia. BIN di Komisi 1 ya, bukan 3? BIN Komisi 1. BIN Komisi 1. Boleh dong join antara Komisi 1 dan Komisi 3. Kecuali ada RDP, rapat dengar pendapat gabungan, kalau melibatkan BIN harus melibatkan Komisi 1. Mungkin dalam kasus ini karena ada masalah politik, ada masalah internasional, ada masalah hukum, ada masalah ekonomi, 3 komisi bisa duduk. Komisi 1, Komisi 3, Komisi 11. Bisa. Ya? Saya sampaikan nanti usul Bung Ican ke Pak. Ya, saya kan rakyat komisi. Boleh memberi usul pada wakil. Enggak kan yang mengawasi hitung-hitungan politik ini kan beliau lah nanti ya kan. Karena kalau bagi presiden sendiri secara pribadi menguntungkan. Sebab melambungkan namanya gitu. Tapi parlemen harus melihat menguntungkannya bukan bagi presiden, tapi bagi seluruh bangsa. Betul, dalam konteks itulah fungsi dari DPR. Kan? Ya. Kalau kembali ke presidennya nanti, oh ini menguntungkan dia kok secara politik. Melambungkan namanya kan. Orang akan menyebut kali pertama dalam 10 tahun terakhir ada buron. Ya itu dan sebagainya. Ya itu saya setuju. Ini harus dilihat dalam kacamata yang lebih besar. Tadi pada awal sebelum Bung Ray datang, saya bilang ini harus dilihat dalam kacamata yang lebih besar, bukan sekedar sebuah peristiwa fenomena hukum semata-mata. Nah, kita ini bangsa besar yang sementara menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Gitu. Dan merasalah dan tahulah bahwa kita bangsa besar. Ya, dari sejarah kita tahu bahwa Cina itu punya sejarah buruk pada masa lalu. Dalam 2 kali perang candu, bagaimana bangsa sekecil kepulauan Inggris itu bisa menguasai Cina sebesar gara-gara 2 kali perang candu. 2 kali perang candu pertama Cina kehilangan Hong Kong 99 tahun. Perang candu kedua kehilangan Macau dan New Territory. Setelah itu ada lagi The Boxer Rebellion dan dinasti Qing runtuh.
resmi Cina itu dikuasai oleh Inggris, hanya membuka rumah-rumah opium itu. Kita akan dikuasai apabila kita, tadi istilah Profesor Salim, bodoh. Nah, saya kira dalam proses ekstradisi Samadikun Hartono ini sesuatu yang harus diwaspadai. Walaupun kita harus memberi juga kredit kan? Ya, ini bukan tindakan pro justisia semata-mata. We must be smart. Nah, karena Cina itu bangsa yang panjang sejarahnya, lebih panjang sejarahnya daripada kita. Jangan kita terperangkap dengan seorang Samadikun Hartono. Ya, ada apa di balik itu? Nah, saya kira dari kami itu, dan ini dibicarakan di tingkat komisi dengan Kapolri dan Jaksa Agung, Bung Ican. Ya, sasaran rapat gabungan dengan BIN akan saya sampaikan nanti ke Pak Bambang dan teman-teman pimpinan, Pak Beni dan Pak Desmond. Ya, saya kira mereka setuju. Dengan Komisi 11 juga kan, supaya jelas bahwa sebenarnya mungkin dari segi nominal uang tentu kita perlu. Bangsa ini sedang membutuhkan banyak sekali pendapatan karena ekonomi yang sedang melambat. Tetapi di atas itu adalah tidak boleh meminjam frasa dari Prof. Salim, tidak boleh perampok berkeliaran di dekat rumah kita yang barusan dirampok dan ketawa-ketawa. Ya, dalam itu kan soal bukan hanya uang tapi soal harga diri, diledek-ledek dari luar gitu. Teori Sun Tse ada buku ke-12 namanya Rampoklah Rumah Tetangganya. Rampoklah rumah tetanggamu ketika rumah tetanggamu sedang kebakaran. Nah, itu diajarkan di Singapura, dan konon ketika kita mengalami krisis itu tetangga kita rame-rame datang merampok kita. Itu bagian dari teori Sun Tse. Teori Sun Tse itu dipakai dalam diplomasi dagang, walaupun Sun Tse itu adalah ahli strategi perang Cina klasik. Dan itu berlaku, saya kira. Oke. Demikian tadi diskusi kita, dan saya kira sudah didengarkan semua. Masalah teknis, masalah yang kelihatan rumit itu kalau diselesaikan secara politik nampaknya jadi mudah. Dan ini pelajaran besar bagaimana berpuluh-puluh tahun pasca reformasi kita tidak bisa menyelesaikan ini, tetapi sekarang bisa. Soalnya adalah jangan sampai ini menjadi yang pertama dan yang terakhir, ya kan? Itu harus justru menjadi yang pertama, dan seterusnya akan membongkar banyak sekali masalah yang ada di sana, dan supaya kita tidak lagi jadi ironi di mana orangnya dinyatakan buron karena masalah yang ditinggalkan, tetapi perusahaannya di sini tetap berkembang, bahkan sebagian memakai nama belakang dari tokoh-tokoh itu dan muncul dalam reklame, dalam iklan, dalam penampilan-penampilan di publik. Luar biasa bangsa ini ya, kalau dia membiarkan itu terjadi. Nah, Dr. Saiful Bahri Rurai, terima kasih, dan tadi kalau bisa memberikan pendapat kita di sini ke DPR dan mengajak duduk Komisi 1 dan Komisi 11 untuk bersama-sama Komisi 3, saya kira luar biasa dan bisa memberikan bantuan kepada pemerintah untuk memberikan keputusan politiknya dan diberi landasan hukum. Profesor Salim Said tentu seperti biasa memberikan kita banyak sekali hal yang terkait dengan apa yang terjadi. Eko Suprianto, walaupun mungkin datanya dia gali lagi dari lemari-lemari tuanya, tetapi data itu penting. Eko Suprianto adalah orang yang dari dulu tekun melototi angka-angka dalam obligasi rekap dan sebagainya. Ray Rangkuti seperti biasa masih galak dan sejernih waktu saya mewawancarai pertama kali waktu beliau mahasiswa. Ya, saya Ican Lembah, sampai jumpa.